Bertemu dengan saya lagi, Arifika Listia, dosen DKV 2 Unindra. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan bagaimana mendesain logo. Oke, ini ada tahapan-tahapannya. Jadi, sebenarnya ketika kita sebagai desainer grafis atau freelance atau desainer by project, kita akan mengalami proses membuat logo yang berbeda-beda. Namun, saya berusaha untuk membuat tahapan tersebut secara simple dan pada umumnya. Nah, pada umumnya biasanya tahapannya seperti ini. Dan tahapan-tahapan yang saya buat ini bukan berarti dia tidak bisa ditukar balikan ya, bisa. Jadi misalkan mind mapping itu kan di situ Bu Vika bikin sebelum menentukan keyword. Berarti nggak boleh tuh bikin mind mapping setelah keyword, boleh-boleh aja. Jadi kalaupun nanti Anda mau bikinnya seperti itu, silahkan. Ini hanya tahapan-tahapan yang pada umumnya yang juga bisa tadi saya bilang ditukar. Nah, biasanya kalau kita mau mendesain logo, itu pertamanya akan ada brief. Memahami brief, lalu membuat kreatif brief. Loh, kok ada brief, ada kreatif brief, apa tuh? Nanti akan dibahas setelah ini. Lalu bisa membuat mood board, lalu bikin brainstorm, lalu brainstorming, lalu mind mapping, menentukan keyword, menentukan key visual atau sketching, lalu membuat alternatif desain dan final design. Jadi brief sama kreatif brief ini saya anggap sama ya. Intinya kita kalau sebelum ngedesain logo harus tahu dulu apa sih yang mau kita desain, siapa sih apa sih tujuan mendesain logo ini, siapa sih target marketnya atau target audiensnya mungkin dari brand yang akan kita mau buat desainnya ini. Terus mereka udah punya apa sih produknya, itu keunggulannya apa sih, segala macam itu masuk di brief ataupun kreatif brief. Nah setelah kita tahu itu semua, nanti kita biasanya membuat mood board. Mood board nanti akan ada contohnya. Jadi mood board itu seperti namanya, yaitu papan mood. Papan mood itu adalah kita biasanya mencari referensi arah kita mendesain nanti mau bagaimana dan seperti apa gitu. Nanti akan ada contohnya ya. Lalu setelah bikin mood board itu kita brainstorm atau brainstorming. Brainstorming kan itu kegiatan ya. Itu untuk mencari keyword dan juga key visual nantinya mau seperti apa. Lalu pada saat brainstorming itu juga biasanya dibarengi oleh mind mapping. Mind mapping juga nanti ada contohnya. Sama seperti kita ngelihat itunya ya, istilahnya ya, mind mapping, pemetaan pikiran. Jadi nanti kita seperti membuat bercabang-cabang gitu ya, tulisan bercabang-cabang untuk mendapatkan kemungkinan-kemungkinan nanti bisa dapat keyword untuk desain yang akan kita bikin. Lalu tadi tuh menentukan keyword, terus tentukan key visual. Key visual itu ada visual kunci. Ya iyalah Bu Vika, kan udah kelihatan tuh bahasa Inggris, visual kunci bahasa Indonesia yang ngeselin kan. Atau sketching. Nah, key visual atau sketching ini biasanya masih dalam tahap kasar ya. Makanya dalam tahap kasar dulu, lalu nanti bikin thumbnailnya banyak. Lalu nanti dari situ dipilih yang paling tepat sebagai solusi atas permasalahan desain yang ada, bikin alternatif desainnya, biasanya computerized, dan nanti akan dipilih satu untuk final design. Yang juga final design ini biasanya juga pastinya sudah di-approve sama klien atau mungkin atasan kita atau partner kita yang memang tugasnya itu berkomunikasi dengan klien. Oke? Nah, ini tadi kan ada brief, ada kreatif brief. Lalu bedanya apa? Gampangnya sih kalau brief itu lebih kepada uh, informasi mentah yang didapat dari yang mintain desain ke kita, entah itu dari klien atau dari atasan atau partner. Kalau kreatif brief itu karena ada tulisan kreatifnya ya, kreatif brief itu lebih kepada dari brief sudah diramu, makanya saya pakai tanda petik di situ, udah diramu menjadi poin-poin khusus tertentu yang poin-poin penting yang
bisa mengarahkan tim kreatif untuk mendapatkan keyword, key visual atau big idea. Jadi supaya lebih lebih terfokuskan lagi, lebih terpusat lagi dibandingkan hanya mungkin baca brief yang biasanya itu masih dalam bentuk paragraf atau kata-kata. Nanti akan ada contohnya kreatif brief. Nah, brief ini tadi misalkan gini. Brief ini didapatnya gimana caranya? Seperti yang saya tampilkan di slide ini, penjelasan verbal atau tulisan dari klien atau atasan atau mungkin juga partner. Seperti misalkan contohnya dulu saya ketika masih bekerja menjadi jadi desainer grafis, ketika saya diminta untuk bikin logo klub Lego yang ada di Indonesia, itu saya dapat briefnya dari strategic planner. Berarti atasan saya strategic planner, terus bekerja sama dengan partner saya yaitu sales manajernya Lego. Saya dikasih waktu itu dalam bentuknya brief atau kreatif ya, lebih kepada brief sih, brief. Dan saya tidak membuat kreatif briefnya karena kan itu project datang langsung ke saya, bukan ke tim. Jadi saya ya udah kreatifnya itu sudah ada di sayanya langsung di pikiran saya gitu. Jadi bisa saja Anda mendapat brief ini langsung dari klien jika memang Anda itu freelance atau kerjanya by project, ya kan? Ataupun dari partner tadi, misalkan seperti saya dapat dari sales manager. Kalau bos saya tadi strategic planner seperti itu. Nah, kalau yang kreatif brief ini sebenarnya dulunya sama-sama brief, tapi kreatif brief itu lebih ke apa yang dibuat oleh pihak agensi periklanan atau advertising agency ya, biro iklan. Itu biasanya nanti account eksekutif atau account manager atau semacamnya, kan biasanya mereka mendapat briefnya dari klien, lalu nanti account itu akan meneruskan ke CD. Nah, CD itu nanti biasanya yang bikin kreatif CD itu kreatif director. Nanti biasanya CD yang akan membuat kreatif briefnya. Nah, kreatif brief itu tadi menjadi poin-poin khusus agar lebih jelas yang akan diberikan ke tim. Tim itu siapa? Tim itu isinya ada kita. Kita kan biasanya kan kalau nggak jadi art director, jadi desainer grafis atau jadi visualizer. Lulusan DKV biasanya jadi itu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan nanti Anda bisa jadi CD, bisa jadi creative head, atau bahkan mungkin bisa jadi strategic planner, bisa aja. Nah, ini poin-poinnya seperti ini. Biasanya nanti ada purpose. Sebenarnya tujuannya apa sih mendesain logo? Ada positioning. Yang Anda mau desain itu adalah brand produk. Berarti mereka udah punya positioning belum gitu. Kalau udah ada ya akan ditulis di creative briefnya. Jadi poin-poin ini nih, terus itu ada current audience, ada mission, ada perception, ada objective, ada respon. Jadi kan ada poin-poin khusus yang bisa tadi memusatkan supaya kita fokus apa sih nih sebenarnya yang ada di brand ini supaya dia bisa beda dan supaya desain itu benar-benar menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Tuh. Nanti biasanya diisi pernyataannya langsung. Nah, terus bentuknya seperti apa kreatif brief? Nah, biasanya seperti ini. Tuh ada klien, project name-nya apa, klien name-nya siapa, brand-nya apa, produknya itu apa sih? Kategori produknya misalkan makanan ringan, misalkan hand sanitizer. Kenapa tiba-tiba kepikiran hand sanitizer ya? Karena itu ya isu yang lagi hangat saat ini. Masker tuh ya kan. Terus ada project, purpose and opportunity. Jadi nanti itu tuh ada kolom-kolom ya di situ. Nanti kolom-kolom kosong itu biasa diisi sama projectnya semuanya. Ada target audience, ada attitude, ada style and tone, ada message, ada deliverables and format. Jadi nanti guys atau mahasiswa saya ataupun netizen, kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh tanya di kolom komentar, dan bahkan saya akan kasih nilai plus buat mahasiswa saya kalau misalkan bertanya ataupun menanggapi. Ini ya, jadi contohnya nanti akan seperti simple creative brief. Nah, ini contoh mood boardnya. Jadi ini adalah project desain logo ini ya. Saya waktu itu diminta untuk membuat desain logo empek-empek gersang. Jadi
mood board. Mood board itu isinya apa aja? Banyak. Ada bisa profil target audience, makanya saya taruh di situ foto-fotonya tuh ada ibu muda, ada itu mau di Ayunda bukan sih ya, kayaknya iya ya. Iya, terus ada PMP-nya itu bentuknya kayak apa, gambarnya kayak apa. Terus ada itu, ada color scheme, ada warna-warna, ada ribbon, ada pita-pita yang warna merah itu, ada garpu. Oh ya, gini. Jadi gini, briefnya adalah, maaf saya lupa mencantumkan briefnya, intinya ini saya harus mendesain logo dari brand produk empek-empek Gersang. Kenapa dinamakan empek-empek Gersang? Jadi cerita dulu ya sebelumnya dari intronya. Kenapa empek-empek Gersang? Pempek ini sebenarnya dikhususkan untuk mereka target market, yaitu ibu muda ataupun perempuan, laki-laki, atau mungkin pelajar yang mereka suka jajan tapi biar nggak ribet. Jadi empek-empek ini makanan Indonesia yang dibikin inovasi oleh pemilik empek-empek Gersang ini, yaitu empek-empeknya tanpa kuah. Jadi kuahnya itu sudah diisi di dalam empek-empeknya, jadi kayak feel gitu. Nah itu makannya gampang, bisa makan pakai langsung pakai tangan. Makanya saya kan nyarikan tuh gambar yang orang makan langsung pakai tangan tanpa harus pakai garpu atau sendok. Tanpa harus pakai alat bantu. Tapi saya taruh garpu di situ karena si pempek Gersang ini mungkin bisa juga dimakannya pakai garpu dan juga pakai tangan. Jadi nggak perlu pakai sendok, nggak perlu nuang-nuang kuah segala macam. Jadi nggak usah ribet. Ini untuk mereka yang instan gitu. Nah, terus tadi setelah mood board kita brainstorming nih sama tim nih, atau mungkin sendiri. Bukan ya maksudnya bikin apa ya, atas brief dan juga mood board yang udah saya cari. Setelah brainstorming tuh membadaikan otak, apa sih nggak jelas itu, saya sambil melakukan mind mapping. Jadi mind mapping tuh contohnya seperti ini. Jadi lagi-lagi ketika saya memberikan contoh atau mungkin saya menjelaskan mengenai teori desain, itu tidak saklek dan tidak plek-plekan nanti Anda harus bikin seperti ini ya. Jadi bisa saja Anda kreasikan, mungkin Anda mau pakai warna-warna atau mau bikin gimana caranya. Tapi mind mapping itu yang bagusnya, sepengetahuan saya sampai sekarang yang terupdate, itu bagusnya adalah fokusnya kan ada di tengah tuh. Jadi kalau kita mau mendesain logo dari suatu brandnya taruh tengah. Nah nanti cabang-cabangnya itu bisa ke segala arah. Jadi jangan bikin kayak bagan ini ya, bagan posisi struktural di kantor yang dari atas ke bawah itu, yang prosedural jangan, tapi lebih kepada memusat seperti ini, radial gitu. Nah, saya sudah menuliskan brand name-nya di tengah, yaitu Empek-Empek Gersang. Lalu saya buat tuh cabang-cabangnya. Jadi cabang-cabangnya itu adalah apapun itu pokoknya mengenai produk tersebut, mengenai brand tersebut, mengenai insight, apapun segala macam. Lalu saya menuliskan cara baru menikmati pempek tanpa kuah, karena memang mereka katanya tagline-nya mau itu adalah tagline-nya. Lalu saya bikin tanpa kuah dan inovatif tuh, dari Palembang, variannya apa aja, bentuk-bentuknya apa aja, terus dimakan. Iyalah ya, ini kan makanan dimakan, oke lah. Nah terus dari berbagai cabang yang saya buat itu bisa bercabang-cabang lagi. Pokoknya bikinlah sebanyak-banyaknya. Meskipun mungkin agak gak nyambung, gak apa-apa ya, karena nanti nanti bisa saja kita memilih keyword atau kata kunci yang paling mencerminkan atau yang paling mewakili banget Empek Gersang ini apa sih, nanti kita bisa akan dapat dari sini. Jadi meskipun ide kita aneh, liar gitu ya tulis aja dulu di situ. Nih sebenarnya saya ini kurang banyak gitu. Nanti kalau Anda bikinnya yang lebih banyak lagi ya. Nah setelah melakukan mind mapping ini, dapatlah saya keywordnya, yaitu cara inovatif variatif. Jadi nanti desain yang akan saya buat, desain logo dan juga aplikasinya akan mengarah ke sini, ke caranya, ke inovasinya, dan variasi dari produknya. Lalu saya langsung berdasarkan keyword tadi tuh, keywordnya kan saya tulis lagi ya, cara inovatif banyak varian. Berdasarkan keyword yang tadi sudah didapat, saya lalu membuat key visualnya. Key visualnya saya dapat seperti ini, beberapa diantaranya, ada lagi sedikit saya. Oh iya, mohon maaf, itu bukan iklannya Logitech sama apa tuh Kenko ya. Itu emang apa? Pada saat itu memang benda-benda itu lagi ada di situ, bukan iklan itu, lupa di blur. Oke, jadi itu ya, saya membuat berbagai
alternatif baru sketching, belum halus. Lalu akhirnya saya memilih sendiri nih. Biasanya kadang klien pun meminta sketsa ya, sketsa yang masih manual tangan gini. Biasanya klien juga suka mau lihat, jadi tergantung nanti. Nah kalau saya waktu itu enggak, jadi saya pilih sendiri ini. Ketika saya lihat-lihat di antara semua sketsa ini, kayaknya yang lebih mencerminkan banget pempek gersang itu adalah yang tuh si ibu muda atau mbak-mbak yang di konde di atas itu, yang unyu-unyu lagi makan pempek gersang pakai tangan. Jadi biar keinstanannya lebih kelihatan ya. Karena ketika saya bikin yang dari samping pakai fork, garpu, itu masih kurang instan gitu. Jadi saya lebih milih, kayaknya ini memang yang si mbak-mbak langsung melahap pempek gersangnya biar mewakili banget. Oke. Lalu nih, saya bikin beberapa alternatif desain yang sebenarnya cuma main warna, main variasi warna. Dan saya sudah mencantumkan tagline-nya di sana. Nanti pihak klien tinggal memilih. Akhirnya final design jadilah seperti ini. Klien yang punya pempek gersangnya milih warna yang ini. Gitu. Oh iya, sedikit cerita lagi final design yang ini. Jadi tadi ya, ini tadi kan cara, inovasi, sama banyak varian. Nah, inovasi dari produknya saya bikin pakai kayak itu tuh, cahaya lampu atau light burst yang kayak ting ting ting, yang hitam-hitam garis-garis yang di sekitar mbaknya itu. Terus cara makan pempeknya, keyword cara saya wakilkan dengan itu tadi, memasukkan pempek gersangnya langsung ke mulut. Terus mbak-mbak juga seneng, jadi mencerminkan inovasinya juga ya. Wah, enak nih makan pempek instan, gak ribet gitu kan. Terus as always, kalau brand baru kita selalu naruh nama brand name-nya di sana, pempek gersang. Kalau misalkan kayak Starbucks yang sekarang cuma tinggal logo garamnya doang tanpa ada tulisan Starbucks tuh karena udah settle. Jadi kalau diilangin logo type-nya atau brand name-nya itu nggak apa-apa. Tapi sebagai brand baru kita harus taruh logo type-nya atau brand name-nya di desain logonya. Lalu tagline-nya saya taruh bawah seperti itu. Oke, jadi ini semua adalah bagaimana tahapan mendesain logo secara umum dan juga contoh dari saya. Nah, sekarang karena saya udah menjelaskan ini, maka Anda harus membuat tugas mendesain logo. Oke? Baiklah, sampai ketemu lagi di pertemuan online selanjutnya. Terima kasih. Saya Arifika Listia, dosen DKV 2. Undur diri dulu.